Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irul, di kesempatan ini saya akan coba berbagi sebuah informasi terkait P3K maupun CPNS tahun 2023. Ada kabar yang sangat mengejutkan teman-teman semua, yaitu terjadinya perubahan hasil seleksi administrasi dari yang lulus atau MS menjadi tidak lulus atau TMS. Kok bisa? Saya aja kaget ya. Ternyata ada seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira berita lengkapnya kayak gimana ya? Yuk kita simak. Oh iya, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Supaya nggak ketinggalan informasi, tips, dan trik seputar internet dan CPNS maupun P3K. Ya udah, kita lanjut saja ke inti videonya. Nah, kawan-kawanku semuanya, informasi ini viral ya, beberapa hari lalu bahkan sekarang ya. Bahkan sekarang ada muncul informasi seperti ini nih. Ada pemberitahuan terkait sanggah tambahan. Nah, jadi ada info kayak gitu teman-teman. Jadi ada info baru terkait ini ya. Jadi pemberitahuan terkait sanggah tambahan. Jadi kok sampai ada sanggah tambahan gitu? Karena ini munculnya dari dampak perubahan status. Perubahan status yang dimaksud itu ya tadi itu. Awalnya memenuhi syarat, tiba-tiba berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Informasinya kurang lebih seperti ini ya. Yang terhormat, Bapak Ibu Admin SSCSN Instansi. Dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut katanya. Nomor 1, ubah status memenuhi syarat ke tidak memenuhi syarat saat ini masih dibuka dan akan ditutup setelah final verifikasi admin atau selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hari ini berarti teman-teman ya. Nah, nomor 2-nya berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi instansi yang menyampaikan surat permohonan, pertama ya, surat permohonan diunggah ke fitur input surat SSCSN, ini, admin, selambat-lambatnya 26 Oktober. Nah, ini. Jika melewati batas waktu tersebut, surat permohonan tidak akan diproses. Dan fitur untuk kategori tersebut akan dinonaktifkan. Jadi, selambat-lambatnya tanggal 26. Kemudian, masa sanggah tambahan peserta yang berdampak perubahan status sebagaimana angka 1 yang awalnya memenuhi syarat berubah menjadi tidak memenuhi syarat, itu akan diperpanjang sampai dengan 26 Oktober 2023. Nah, itu teman-teman ya. Jadi diperpanjang sampai tanggal 26 Oktober. Kalau lihat dari ini berarti sisa 1 hari lagi gitu. Jadi teman-teman ada sebagian itu peserta CPNS maupun P3K itu berubah tuh dari memenuhi syarat jadi tidak memenuhi syarat. Nah, hal ini kenapa gitu? Ternyata banyak sekali ya. Ada beberapa informasi terkait hal itu. Nah, ini salah satu infonya teman-teman. Nah, kita coba lihat beberapa info terbaru ini dari kalau nggak salah daerah Makassar ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada datang dari kalau nggak salah daerah Makassar teman-teman. Padahal para pelamar formasi bidan tersebut sebelumnya sudah dinyatakan lolos. Nah, ini maksudnya yang tadi itu ya, awalnya nggak lolos, awalnya lolos ya, tiba-tiba nggak lolos. Nah, ini diumumkan melalui akun SSCSN masing-masing pada 12 Oktober 2023. Wah, kasihan ya, udah seneng-seneng tiba-tiba berubah. Hasil tersebut juga sudah diumumkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan nomor pengumumannya itu 800-6046-PKD tentang hasil seleksi administrasi prasanggah. Nah, kita tahu ya bahwa nanti selain di SSCSN diumumkan juga di PKD masing-masing. Nah, salah satu orang yang berdampak itu
Yaitu Mbak ini ya, katanya awalnya itu dia itu sudah memenuhi syarat, tiba-tiba berubah menjadi tidak memenuhi syarat, teman-teman. Nah, perubahan terjadi TMS dilakukan oleh verifikator dengan menganggap jadi kualifikasi D4 untuk kebidanan gitu ya, tidak linear dengan jabatan fungsional bidan ahli pertama sesuai dengan Kementerian Kesehatan nomor ini ya, PT 01.03 ini. Jadi anggapan kenapa berubah dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, karena pihak verifikator itu beranggapan bahwa D4 dari bidan ini nggak sesuai atau nggak linear dengan jabatan fungsional. Kayak gitu teman-teman. Dan masih banyak lainnya ya hal-hal seperti yang terjadi. Nah, kira-kira di daerahnya teman-teman ada yang terjadi kayak gini nggak ya? Nah, kalau ada, coba deh tulis di kolom komentar dan kita akan coba bahas di video berikutnya. Oke ya teman-teman, makasih banyak ya sudah nonton sampai saat ini. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.